Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa AIF TV yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmat Allah, kita masih diberi kesempatan hidup di bulan yang penuh dengan barokah dan ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena bimbingan beliaulah, arahan beliaulah, kita ini hidup di alam keislaman sampai saat ini. Pemirsa AIF TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tanpa terasa kita sudah berada di penghujungnya. Yang insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan yang penuh barokah dan pengampunan ini akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh keagungan dan penuh dengan keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaannya bulan Ramadan itu adalah pertama, diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, Allah menurunkan di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu lebih baik 1000 bulan. Yang kurang lebih 83 tahun lamanya. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, nilai pahalanya setara dengan nilai pahala beribadah 83 tahun. Subhanallah. Yang keempat, bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan itu adalah tentang puasa, di mana kita diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan itu berpuasa selama 30 hari lamanya atau 1 bulan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa AIF TV yang dirahmati Allah, berpuasa merupakan titik awal dari perubahan diri kita, perubahan jiwa kita. Kenapa demikian? Karena berpuasa itu merupakan sarana latihan. Latihan mulai dari tidak makan dan minum mulai dari pagi hari sampai sore hari. Latihan mengendalikan hawa nafsu. Latihan tidak membicarakan orang lain, baik itu mengenai kebaikannya maupun keburukannya. Latihan kejujuran dan kedisiplinan. Mulai dari makan di pagi hari sampai sore hari. Semua itu diatur menunggu komando. Latihan membaca Al-Quran, memperdalam, dan memperluas pengetahuan tentang Al-Quran. Yaitu kita latihan disiplin membaca Al-Quran. Itu adalah isi dari puasa kita. Nah, barangkali kalau kita melihat pada seekor makhluk Allah yang bernama ulat, di mana ulat itu berproses metamorfosis selama 14-16 hari. Ulat itu berpuasa. Kita tahu ulat itu adalah pemakan yang rakus. Daun-daunan itu dimakan hingga merusak. Bahkan kita yang melihatnya merasa jijik. Nah, tetapi ketika
metamorfosis yang dilakukan oleh ulat tadi. Dia masuk ke dalam kepompong. Dia berpuasa selama 14-16 hari. Setelah keluar dari kepompong itu, dia merubah dirinya dari bentuk yang lain, karakter yang lain, sifat yang lain. Dia keluar menjadi kupu-kupu. Subhanallah, kita melihatnya dengan senang. Dan kita perhatikan kupu-kupu tadi ketika makan. Kupu-kupu tidak memakan sembarang makanan, tetapi kupu-kupu itu memilih nektar saripati dari bunga-bunga. Ketika kupu-kupu itu makan, dia pun tidak merusak bunga yang dimakannya. Dia yang dihinggapi pohonnya pun tidak goyang. Ini menunjukkan betapa ulat tadi sudah berubah, memiliki akhlak yang sangat mulia. Keberadaannya tidak mengganggu lingkungannya, keberadaannya tidak membuat gaduh lingkungannya. Tetapi sebaliknya, keberadaannya memberikan manfaat kepada lingkungannya. Lalu bagaimana dengan kita yang masuk ke dalam kepompong bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh kita berpuasa? Akankah terjadi seperti itu? Insya Allah bisa, apabila kita betul-betul melakukan pelatihan-pelatihan itu. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu tetap kita lakukan. Satu misal, semangat niat beribadahnya terus ditingkatkan di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang seterusnya. Yang kedua, semangat baca Al-Qur'annya, tadarusnya itu diganti dengan selalu membaca Al-Quran habis sholat subuh dan sholat maghrib. Semangat berpuasanya yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan ini, kita lanjutkan di bulan-bulan lain dengan puasa-puasa sunnah. Satu misal puasa Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid. Infak dan sedekahnya pun kita tingkatkan. Barangkali dengan seperti itu, kita akan tetap menjadi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah menjadikan kita betul-betul termasuk golongan yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب رضاه أحب لقاء